Jangan menjadikan uang itu sebagai goals, karena kalau udah uang goals itu terlalu sempit ya, terlalu shallow gitu, terlalu cetek. Terlalu yakin itu yang namanya rezeki bukan berasal dari manusia. Harus yakin 100%, 1000% rezeki itu datang dari Allah, dan apa yang terjadi pada diri kita hari ini itu adalah salah satu pelajaran yang Allah lagi berikan. Jadi kita harus memoles iman tuh untuk biar lebih sensitif terhadap hikmah sih. Hargai diri kamu karena kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Langkah kecil itu adalah suatu tangga menuju langkah yang besar. Jadi kamu harus bangga sama diri kamu. Mbak, akhirnya kita bisa ketemu ya, Mbak. Iya. Kita janjian kayaknya udah lama banget, 5 tahun yang lalu kayaknya. Kayaknya dari mulai 2023 nggak sih? Iya, setelah COVID kayaknya nih, Mbak. Iya, setelah COVID. Terus ngobrol. Iya. Deg-degan juga sebenarnya. Aduh, Iya. ini apa nih? Nggak ada tornya soalnya kan. Jadi Ya, ini karena apa ya? Kita benar-benar nggak prepare kan. Ini ya kayak spontan lah ngobrolnya. ya. Anyway, thank you banget, Mbak, udah menyempatkan waktunya hari ini buat kita ngobrol. Ya, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya, masih Allah beri kepercayaan, banyak job lah ya, katakanlah ya, semata-mata sebenarnya juga untuk jalan ibadah kan ya, jadi selalu bersyukur aja, banyak dan sedikitnya tuh pasti ada hikmahnya. Syukuri aja. Ya, harus mensyukuri. Ya, syukur itu apa ya, nilai penting dalam hidup tuh syukur, karena dengan iman kuat gitu-gitu juga pasti kayak rasa syukur, terus sensitif terhadap hikmah gitu, itu lebih banyak lebih gimana, lebih mudah kita cerna sih sebetulnya. Jadi memang harus bersyukur intinya. Tapi ngomong-ngomong soal syukur ya, Mbak. Iya. Aku jadi punya pertanyaan. How much is enough? Tiap orang kan beda-beda ya, Mbak. Iya. Mbak Rosda sendiri gimana? Yang jelas nggak depend on money ya, nggak depend dari itu sih yang jelas. Jadi nggak akan ada enough-nya menurut saya pribadi, menurut aku lebih tepatnya tuh nggak akan ada puasnya dan nggak akan ada cukupnya jika itu as long as itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Sebenarnya cukup itu sih esensi daripada orang hidup menurut saya pribadi itu gitu. It's not about money, it's not about myself gitu. Jadi menurut saya ya, walaupun kalau orang bilang itu klise gitu, cuman ya itu menurut saya pribadi kayak gitu. Ya, istilahnya nggak sekarang itu nggak harus uang ya. Betul. Tapi lebih ke kebermanfaatan mungkin ya. Betul. Terlalu shallow sih ya kalau ngomongin tentang uang gitu. Maksudnya kita ini tuh menjadi pembahasan yang sebetulnya simple tapi krusial sih sebetulnya. Benar. Ini sering sekali saya bahas dengan suami saya. Jadi apa sih maksudnya tuh, apa arti uang dalam hidup gitu. Munafik kalau kita nggak butuh uang sih ya. Benar. Sangat munafik. Tapi saya pribadi setuju dan satu kata dengan suami saya bahwasanya uang itu memang bukan menjadi value dari kita gitu. Karena uang tuh hanya sebagai tools. Suami saya selalu mengatakan uang tuh hanya sebagai tools kita untuk berbuat sesuatu, mengejar mimpi, berbuat yang bisa sama-sama ada manfaatnya bagi orang. Terus termasuk seperti saya melakukan bisnis itu mungkin ada manfaatnya juga buat customer, buat kru gitu. Jadi ya itu sih menurut saya, pandangan saya tentang uang itu memang itu hanya tools. Ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya nggak sih? Segalanya butuh uang. Ya sesimpel, Mbak. Kita mau istilahnya melaksanakan
rukun iman yang ke berapa? Iya. Haji. Kan butuh uang kan, Mbak? Betul. Kalau uang kita banyak, mungkin kita bisa membantu orang, bisa menghajikan orang, umrohkan orang gitu kan. Ya sesimpel itu istilahnya. Betul. Karena saya juga yakin sekali sih yang namanya esensi orang muslim itu juga sebetulnya harus kaya ya, sebetulnya gitu. Cuman itu tadi sih tidak bisa yang namanya uang itu dijadikan sebagai goals dalam hidup itu, kalau menurut saya terlalu shallow, terlalu dangkal menurut saya ya, tapi gitu. Walaupun orang tuh pola pandangnya masing-masing, cuman seperti itu. Sebenarnya gini, Mbak, ini kita obrolnya udah baru mulai langsung dalam ya. Iya. Sebenarnya aku mau memulai obrolan kita hari ini dari pertanyaan ini, Mbak. Aku sebenarnya kayak bertanya-tanya ke Mbak Rusda. Asik. Ini maksudnya Mbak Rusda kan background pendidikannya dulu di peternakan, ya betul. Kan? Nah, peternakan. Mungkin hari-hari dulu ke kandang, praktikum, betul. Ketemu sama sapi, mungkin kan kambing lah. Betul. Tapi sekarang justru malah sering menghabiskan waktu di dapur, ya kan? Salah satunya, iya betul. What happened, Mbak? Jadi gini, itu semua tuh memang ada ceritanya apa ya? Kayak memang ada faktornya tuh dari keluarga juga. Keluarga saya itu memang bergerak di bidang peternakan emang sudah dari dahulu kala. Jadi sekarang ayah saya itu udah ada di generasi keempat gitu untuk meneruskan bisnis peternakan gitu. Jadi saya dulu katakanlah setengahnya memang dipaksa lah ya untuk itu. Kalau saya pribadi dulu pengennya kayak di komunikasi seperti itu. Ya umumnya cewek lah ya. Ya karena mungkin kan suka banget ngeromet ya. Jadi kayak saya dulu pengen banget di komunikasi atau di teknik sipil gitu. Cuman lambat laun gitu saya kayak tahu diri sih ya, lebih tepatnya. Ini kalau adik di teknik sipil, ya kalau masuk satu, kalau dua kali ini kalau udah masuk, ya kalau bisa keluar gitu kan. Terus udah kayak gitu, adalah komunikasi. Cuman ternyata orang tua nggak, lebih tepatnya ayah saya sih itu agak merasa sedikit kurang gimana ya, kayak ini keluarga harus dilanjutkan di bidang peternakan. Jadi mau nggak mau saya diminta untuk ke situ. Setelah udah saya menyelesaikan kuliah saya di peternakan UGM, saya rasa saya sudah cukup bertanggung jawab lah dengan apa yang orang tua minta. Saya sudah cukup bertanggung jawab. Setelah itu saya memang minta dengan orang tua untuk belajar kulineri, karena dari dulu itu memang saya merasa panggilan jiwa saya itu memang ada di bidang kuliner gitu. Kemudian orang tua mengiyakan. Tapi lulus tahun berapa, Mbak? Sorry. Saya sekitar 2018. Oh iya. Itu. Nah, kemudian so far orang tua mensupport ya, mensupport untuk saya ada di bidang kuliner, karena merasa saya juga sudah bertanggung jawab juga gitu kan dengan apa mau orang tua. Jadi waktu itu saya memilih untuk melanjutkan studi itu di diploma di Malaysia gitu. Dari banyak setelah lulus dari UGM. Ya, setelah lulus dari UGM saya memilih untuk studi di Malaysia. Begitu banyak pelajaran dari situ yang saya mulai di situ mulai bekerja. Katakanlah saya bekerja dari pagi hingga petang, berdiri tiada henti di kitchen. Terus itu saya harus belajar dengan bahasa yang berbeda, nggak cuma bahasa Inggris, karena ini saya juga semuanya dari rata-rata di Prancis. Jadi mau nggak mau saya harus belajar dengan berarti sekolahnya banyak prakteknya. Iya gitu. Jadi mereka juga nggak lihai dalam bahasa Inggris. Jadi kayak mau nggak mau harus ada penyesuaian di situ gitu. Itu cukup berat menurut saya. Setelah udah
Itu berapa tahun Mbak sekolahnya? Saya sekitar 1 tahun. Ternyata pas saya mau berangkat lagi itu kita COVID. Gitu. Jadi saya memang nggak sampai selesai yang diploma banget gitu, tapi saya udah merasakan lah intinya gitu. Karena menurut saya memang ini case buat saya ya gitu. Saya nggak begitu mengejar gelar itu sih sebenarnya, karena memang yang saya butuhkan adalah pengalaman dari itu. Ilmunya lah ya. Iya. Setelah itu saya baru pulang ke Indonesia. Berarti nggak selesai kan? Iya, saya nggak selesai itu. Saya pulang karena COVID juga, terus udah kayak gitu. Akhirnya saya mulailah mendalami bisnis kuliner. Walaupun sebelum saya berangkat itu saya udah membuka satu resto saya ya gitu. Yang sekarang ini masih ini. Iya itu gitu masih. Yang maksudnya bisnis pertama yang sekarang ini. Iya gitu. Jadi waktu itu saya banyak belajar sih di sana lebih tepatnya gitu. Dari sana barulah saya mulai mencoba menjadi diri sendiri katakanlah gitu. Karena kebetulan setelah saya menikah, suami saya juga mendukung saya untuk itu kan, untuk mengembangkan hobi. Gitu. Iya. Tapi kan dulu awal kuliah di UGM kan karena paksaan ya Mbak. Karena ya mungkin Mbak Rosda jadi salah satu anak yang wah ini kayaknya punya potensi buat meneruskan ya kan. Nah, terus akhirnya setelah lulus Mbak Rosda nggak mau, malah kuliah sekolah lagi di Malaysia. Iya, saya sekolah lagi. Emang nggak ada kayak bentrokan gitu? Wah kamu udah sekolah peternakan harusnya langsung meruskan usaha orang tua, bantu-bantu gitu. Enggak malah sekolah lagi dan beda ini malah jurusan kan, malah di di kuliner gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang harus di-emphasize. Makanya saya juga sebenarnya bingung Mas, kalau andai kan saya harus Mbak, sorry jangan panggil Mas lah Mbak ya. Berarti iya aja ya. Oh biasa aja. Karena dia ini salah satu anak muda yang deket banget sama saya, walaupun kita jaraknya jauh banget, tapi berapa tahun sih Mbak? Berapa tahun? Duh kamu nih, sekarang aku 31 tahun. 6 tahun. Ya, 31 ya katakanlah lah ya. Nah kayak gitu lebih kayak ke bentar dulu. Kok saya kayak out of the topic ya. Bentar dulu. Jadi adalah ini yang saya bingungkan dalam arti kata, kalau andai kan saya lagi dapat interview tuh atau saya disuruh lagi ngisi kelas motivasi kayak gitu-gitu, saya tuh bingungnya gini. Saya itu kayak merasa nggak cukup inspiratif untuk memberikan semangat buat teman-teman sekalian, karena teman-teman sekalian tuh saya yakin banget pasti lebih kerja keras banget gitu. Karena saya harus mengakui gitu, terlalu banyak privilege yang Allah kasih di hidup saya gitu, untuk mempermudah saya untuk belajar di luar negeri aja gitu. Saya harus pakai dengan anggaran pribadi gitu. Itu menurut saya juga nggak murah gitu. Dan itu suatu privilege yang nggak bisa dinegasikan, iya. Itu nggak bisa semua dinegasikan. Kedua kalinya saya Allah kasih privilege saya gitu, dalam arti kata bolehlah saya udah berpendidikan, maksudnya sebelumnya saya udah sekolah lah katakanlah gitu, saya udah sekolah untuk mempelajari bahasa asing, itu tidak begitu sulit buat saya gitu. Jadi kayak itu privilege lagi yang nggak ini. Jadi terkadang saya juga malu sih sebenarnya kalau disuruh menceritakan yang terlalu detail, karena saya yakin banget lebih banyak orang yang bekerja 7, 10, 1000 kali lipat lebih keras daripada saya gitu. Hanya saja, tapi itu tadi salah satunya juga orang tua saya yang selalu mendukung anak-anaknya untuk belajar gitu. Jadi orang tua saya tuh nggak pernah merasa mahal jika itu tuh untuk belajar. Intinya seperti itu. Jadi as long as itu memang kemauan, tapi memang saya juga waktu itu katakanlah ditanting ya sama orang tua.
apa alasan mau belajar ini gitu, tujuannya apa gitu, terus katakanlah setelah itu kamu mau bagaimana, ini dan itu saya pertama ini dulu presentasi dulu di depan orang tua saya gitu. Orang tua saya termasuk orang tua yang terbuka ya pemikirannya gitu, jadi selalu mendukung lah dalam arti kata kayak gitu ya, tapi maksudnya walaupun gitu kan nggak apa-apa dikasih lah istilahnya, kayak mau ke sana pun harus presentasi dulu kan, harus meyakinkan orang tua, nggak kita minta apa langsung dikasih gitu. Maksudnya nggak segampang itulah ya perjalanannya. Ya nggak sih Mbak? Apa gimana? Ya sih Mas, maksudnya sorry. Ya sih ya, maksudnya kayak apa ya? Ya itu salah satu ini ya, mungkin pendidikan orang tua aku yang secara nggak langsung itu dampaknya tuh menjadi aku yang tahu diri gitu. Walaupun katakanlah aku bisa minta semena-mena, tapi mungkin karena pendidikan dari orang tua kali ya, jadi aku tahu diri lah katakanlah gitu sih. Dan belum lagi aku dilahirkan dari keluarga yang memang basicnya dari dulu adalah bisnis, jadi mengenyam dunia bisnis itu tuh bukan hal yang baru gitu bagi saya. Seperti kalau kalian, nah ini saya langsung ngomong aja, kok kalian lagi ada di dunia bisnis terus merasa dunia bisnis itu terlalu keras, terlalu jahat, manusianya terlalu itu dinikmati aja, terus selalu yakin itu yang namanya rezeki bukan berasal dari manusia, harus yakin 100%, 1000% rezeki itu datang dari Allah, dan apa yang terjadi pada diri kita hari ini itu adalah salah satu pelajaran yang Allah lagi berikan. Jadi kita harus memoles iman tuh untuk biar lebih sensitif terhadap hikmah sih kalau menurut saya. Hikmahnya tuh apa sih ini terjadi? Hikmahnya tuh apa gitu. Jadi menurut saya tuh kayak gitu sih ya. Menarik sih. Tapi dari serangkaian istilahnya perjalanan membangun bisnis, ada nggak sih Mbak kayak kegagalan, terus titik terendah mungkin ya, mesti kan banyak banget tuh Mbak pengusaha yang istilahnya berjuang itu melewati fase-fase itu gitu. Tapi kalau dari versi Mbak Rosda itu ada nggak sih Mbak kayak titik terendah gitu? Banyak. Gimana Mbak? Banyak, dalam arti kata saya tuh merasakan titik terendah itu ada, saya bagi dua lah ya. Satu titik terendah secara finansial, satu titik terendah secara emosional atau psikis lebih tepatnya itu. Kalau masalah finansial nggak bisa dipungkiri, saya pernah mengalami masa di mana ditipu gitu, kayak bangun bisnis gagal gitu. Oh pernah juga berarti Mbak? Itu pernah sih saya mengalami. Oh berarti bisnis pertama bukan yang F&B ini? Itu saya udah masuk di F&B waktu itu. Katakanlah waktu itu masih ada ya sedikit inilah ya gitu, terus udah gitu orang tua juga mensupport dengan bisnis baru gitu. Sekali lagi saya presentasi lagi, ini juga privilege nih gitu. Ini juga privilege nih ya, ini juga privilege yang harus saya emphasize karena agak mohon maaf sekali nih kalau saya terlalu bilang saya tuh biasa aja. Saya presentasi lagi sama orang tua mendukung gini. Ternyata sampai akhirnya di MOU itu nggak sesuai, dan ya pada katakanlah memang tertipu lah ya. Oh uang udah keluar? Itu udah keluar, udah banyak, dan menurut saya pribadi itu termasuk nominal yang fantastis lah ya. Dan setelah itu saya down, bukan masalah tapi ganti rugi ke orang tua nggak Mbak waktu itu? Iya mulai itu bertanggung jawab berarti. mulai merasa dalam arti kata harus membayar itu semua itu harus karena balikin ke orang tua. Iya, karena itu adalah salah satu hal yang saya putuskan gitu. Dan kedua kalinya selain gagal secara finansial itu, drop secara finansial itu juga
masalah Itu tahun berapa, psikis. Mbak? Tahun berapa? Sekitar tahun 2020 lah ya. Covid. Iya, mas Covid. Jadi kan Covid kan F&B agak down ya, gitu. Terus nyari peluang lain. Iya nih peluang lain yang oke pada ini gitu. Secara apa ya intinya pada dasarnya emang itu butuh. Ya itulah ya memang jiwa bisnis itu harus kuat sih memang. Kalau secara down secara psikis itu dikala itu saya down juga, dalam arti kata saya merasa gagal menjadi anak, menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya omongkan di hadapan orang tua. Itu saya merasa gagal sekali gitu, dan itu saya merasa benar-benar pecundang habis gitu. Saya rasa ya, menurut saya nangis pun kayak sudah tidak keluar air mata kalau itu, karena saya merasa saya bodoh, saya down banget itu. Tapi ternyata setelah lambat laun Allah kasih kesempatan untuk merasakan down yang lebih down lagi. Setelah itu down yang lebih juga down lagi itu juga pernah saya alami gitu. Jadi memang kalau mau berbisnis itu memang salah satu konsekuensinya itu sih. Beratnya tuh di situ. Iya, benar sih. Masalah finansial berat, tapi masalah psikis itu juga tidak kalah berat ya sebenarnya tuh. Tapi respon orang tua waktu itu gimana, Pak? Saya kalau hal-hal kayak gitu sih saya banyak nggak konsultasi dengan orang tua sih ya. Dipendam sendiri. Iya, saya memang harus mencari ini sendiri. Paling saya komunikasi sama suami sih gitu. Sama suami saya, sama guru-guru saya lah katakanlah gitu. Walaupun orang tua saya juga salah satu guru saya, cuman kan lebih kayak ke ininya ya, sebenarnya kayak soft skillnya ya, maksudnya secara itu mental lah ya, secara semangat dan mentalnya. Tapi kalau untuk yang di lapangan gitu-gitu pasti kan kita juga punya orang yang menjadi mentor gitu. Nah paling-paling itu sih yang membuat maksudnya kayak saya bisa bangkit lagi gitu-gitu adalah support dari itu. Tapi akhirnya semua itu terlewati dan sampai akhirnya lupa masalah itu. Nggak akan pernah bisa lupa sih kalau itu. Trauma tetap itu tapi harus bijak. Nah itu berdiri dari kegagalan ini baru semalam banget saya bahas sama suami saya tuh, berdiri dari psikis yang terpuruk itu. Kalau saya pribadi itu cuma satu, kembali pada ketentuan dan janji Allah sih, bahwasanya yang namanya rezeki itu memang udah dijamin 1000% dari Allah Ta'ala, dan apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Itu harus diyakini. Di mulut tuh gampang ya, gampangnya setengah mati ya nggak benar hati ya, setengah hidup bahkan gampang banget. Percaya aja sama Allah, itu gampang banget gitu. Tapi kalau pas lagi ada di posisi yang nggak enak, nah ini itu barulah ngerasa bisa nggak kamu itu. Jadi memang harus yakin 1000% bahwa yang namanya rezeki itu memang hanya datang dari Allah. Sampai saya meyakini hal itu akhirnya output yang saya dapat itu, saya nggak takut untuk konfrontatif sama siapa saja yang dalam arti kata kayak katakanlah pesaing atau apa. Saya udah se konfrontatif itu, karena menurut saya yang saya kan sekarang ada di berdiri di bidang pelayanan lah katakanlah ya gitu, produksi dan pelayanan. Pelayanan itu yang penting saya harus nomor 1 di dalam klien, karena kan bohir saya kala itu kan klien saya ya gitu. Jadi saya harus yang terbaik untuk klien saya, intinya kayak gitu. Saya udah masa bodoh dengan omongan orang, katakanlah seperti itu, omongan orang apa-apa, karena saya yakin itu tadi rezeki itu hanya datang dari Allah, dan apa yang terjadi hari ini adalah ketentuan Allah. Kalau selama kita lebih mempertebal iman kita, memperkuat hubungan kita sama Allah, itu hikmah-hikmah kecil tipis itu pasti
terasa banget gitu. Oh, Allah lagi mengajarkan ini sama saya. Oh, Allah lagi mengajarkan ini sama saya. Dan itu menurut saya jadi benar-benar apa ya, obat penenang, obat bangkit itu dari itu. Gitu sih. Oke Mbak, kita sedikit mundur ke belakang ya. Oke. Ada pertanyaan yang ketinggalan ini. Oh iya, boleh. Aku penasaran apa ya, lebih ke kayak proses Mbak Rosda akhirnya membangun bisnis ini. Teknisnya itu seperti apa perjalanannya Mbak? Awal kali pertama itu saya merasa kayak bisnis F&B ini ya semua orang sebenarnya kan kalau Anda kan mau membangun bisnis F&B, saya rasa semuanya pasti merasa spesial di kayak hidangan yang akan akan dijual katakanlah gini. Tapi menurut saya yang harus seorang pembisnis F&B ini yang harus tekuni itu selain daripada rasa itu tuh dia juga harus memperhatikan terhadap salah satunya pelayanan. Kedua kalinya pelayanan itu tuh termasuk seperti mungkin kayak tempat gitu-gitu, itu juga harus diperhatikan. Ketiga kalinya selain pelayanan tempat gitu, tema sih ya, lebih kayak ke tema gitu. Nah, saya merasa tema yang harus diusung itu memang harus unik sih gitu, dan harus original. Dibilang ini kan katakanlah saya sekarang juga ada di dunia wedding, catering saya itu kan ya di catering saya itu kan juga ada esensi dekorasinya juga ya sebenarnya gitu. Nah, kalau dekorasi itu kalau dibilang semuanya original, di masakan pun ya kalau dibilang semuanya original itu mungkin dari sejuta orang tuh paling mungkin satu ya yang original gitu. Copy paste itu tuh menurut saya hal yang wajar dan hal yang lumrah, selama kita juga tetap harus ada inovasi sih di situ gitu. Jadi kopi terapkan dan inovasi gitu itu harus ada. Jadi kalau saya boleh memberikan saran gitu bagi yang anak-anak muda gitu sih, coba mencari inspirasi di mana suatu hal yang sederhana itu bisa dikemas secara spesial gitu. Itu anak-anak zaman sekarang kan lagi hype-nya tuh ya melakukan hal seperti itu. Happening banget tuh. Katakanlah sekarang dikemas menjadi yang bagus, itu menjadi happening. Itu adalah suatu inovasi, kopi inovasi, terapkan dan inovasi yang menurut saya oke sih gitu. Saya juga melakukan hal itu sebenarnya. Jadi nggak ada yang spesial sih ya sebenarnya, hanya saja memang trik-trik marketing, trik-trik di lapangan itu mungkin yang ini sih. Yang harus kita masih belajar lagi gitulah katakanlah. Bener sih Mbak, karena kadang bisnis itu bisa bagus enggak hanya karena bisnisnya, tapi karena man behind the gun-nya, ya kan? Ya mungkin ini bisa berhasil karena Mbak Rosda di belakangnya kan. Nah, salah satunya memang betul sih. Jadi emang terkadang tuh bisnis itu bersama-sama aja, bersama-sama aja gitu. Tapi marketing, terus strategi melangkah itu betul-betul harus dipikirkan. Terkadang orang gampang ya bilang gitu, wah enak nih jadi bos gitu. Wait sebentar, nggak segampang itu dulu gitu. Sebenarnya nggak segampang itu jadi leader itu nggak segampang itu sih. Oke, Mbak, ngomongin soal ini man behind the gun-nya. Aku rasa ini penting Mbak, dan ya aku pun salah satu orang yang kagum lah melihat Mbak Rosda. Maksudnya kan woman trainer gitu, menjalankan bisnis sendiri,
Tapi hal yang unik adalah gini, Barca itu pinter ini apa istilahnya maintain relasi gitu kan. Nah itu yang jadi Rose Catering sama kedai Jakarta itu melesat cepet as newcomer kan. Tapi sekarang bisa dibilang di mana-mana itu sering banget muncul Rose Catering di wedding. Nah ya, itu cepat menurutku, ya kan. Nah itu tidak terlepas dari ini campur tangan ini Mbak Rosda. Apa yang ngomong? Itu betul sih, maksudnya memang itu fungsi leader ya menurut saya tuh. Dan saya gimana ya kalau mau menjelaskan hal itu intinya tadi saya nggak bisa menjelaskan secara teoritis tadi itu ya, saya hanya bisa berbagi pengalaman aja. Salah satu langkah yang dulu saya lakukan itu untuk masuk di dunia catering, itu dulu saya ikut Wonosobo Wedding Expo dulu saya. Salah satunya itu. Walaupun sebelumnya saya juga sudah bergerak maksudnya sudah mengalami beberapa event juga gitu di dunia wedding ya, tapi saya mencoba mencari exposure itu dari Wedding Expo. Nah setelah itu qadarullah Allah kasih kesempatan, banyak orang memberikan kesempatan bagi kami untuk andil dalam hari spesial mereka. Nah dari situ ya udah lakukan aja yang terbaik. Makanya saya selalu bilang itu kalau di kesempatan-kesempatan berbagi pengalaman kayak gini, saya walaupun semua nggak banyak orang setuju juga gitu, tapi kalau saya meyakini melakukan hal yang kita sukai dan itu tuh ternyata juga bisa menghasilkan uang, itu suatu hal yang sangat kamu lagi ada di fase kamu sangat beruntung sih gitu. Nah karena kalau adegan katakanlah saya nggak menyukai di bidang ini gitu, itu akan terasa lebih lelah sebetulnya. Nah seperti contohnya mulai dari pundi-pundi 1.000-2.000 rupiah gitu, saya juga mengalami dapat hal seperti itu. Jadi kalau adegan itu hal yang tidak kamu sukai, itu akan terasa berat, apalagi kalau di wedding tuh nggak tidur, terus berhari-hari dari wedding ini ke wedding ini, wedding ini ke wedding ini, turut-turut nggak tidur, di jalan gitu-gitu, kayak terkadang juga di posisi yang nggak enak juga gitu-gitu. Ya kalau kamu nggak menyukai bidang itu akan terasa sulit. Susah, gitu ya. Jadi tipsnya dari saya adalah kalau andaikan ada di fase bisnis baru, itu coba mencari celah untuk mencari exposure sih. Gitu. Mencari celah untuk mencari exposure itu adalah salah satu trik juga sebetulnya. Nah nanti setelah dapat exposure, maintenance gitu. Setelah dapat exposure, kita maintenance tuh spotlight itu dari pemirsa katakanlah gitu. Jadi udah kita maintenance, setelah itu barulah development seperti itu. Gitu. Saya maksudnya ya terus belajar sih intinya gitu juga. Jadi pengusaha itu memang harus selalu terus belajar dan bermental baja lebih tepatnya. Benar sih Mbak. Ya, prosesnya sangat panjang sih. Iya dan sih. menurutku setuju nggak sih Mbak kalau semua orang itu nggak bisa jadi pengusaha? Nggak semua orang mampu mungkin ya melewati prosesnya. Saya setuju akan hal itu sih. Iya kan? Karena sesimpel suami-suami saya sendiri juga bukan tipikal mental pengusaha gitu. Walaupun ya semua orang harus bisa branding gitu. Itu beda soalnya. Semua orang memang nggak harus jadi pengusaha, tapi semua orang harus bisa branding. Itu harus. Gitu. Apa sih pentingnya branding, Mbak? Branding itu penting sekali. Sesimpel kalau zaman dulu kita selalu bilang jangan mencuri. Nanti kalau mencuri
nggak ada lagi yang percaya sama kamu. That is branding gitu. Itu simple dari makna simple dari branding itu gitu. Jadi kalau aneh kan ya, kita pernah katakanlah naudzubillah min dzalik, katakanlah pernah ada si A pernah mencuri zaman dia waktu SD. Dia ini namanya nih terkenang sampai ini tuh nggak hilang ya? Nggak akan hilang. Walaupun mungkin orangnya udah tobat ya. Iya, walaupun terkadang waktu itu kenakalan remaja lah, katakanlah kayak gitu. Tapi ya itu that's branding. Ya menjaga reputasi lah ya Mbak. Ya itu namanya branding. Tapi harus bisa membedakan antara branding dan pencitraan ya. Iya, itu that's bukan fake gitu. Itu bukan emang fake. Otentik kita gitu. Iya, itu otentik kita itu untuk membranding diri. Karena kalau fake itu lebih ke negasinya tuh negatif ya gitu, lebih kayak ke arti kata negatif yang dimana untuk menguntungkan pribadi gitu. Karena kalau branding itu memang harus sih gitu. Personal branding juga kan? Personal branding itu harus gitu. Makanya kalau orang bisa personal branding itu gini, orang kalau bisa punya brand dan dia bisa branding brandnya, kemungkinan besar dia personal brandingnya juga bagus gitu. Jadi udah berapa tuh? Exposure, terus branding. Setelah exposure itu kita harus mencari kesempatan, terus kita harus maintenance. Setelah maintenance kita harus develop gitu. Di luar dari ini gitu kita harus mengakselerasikan ini langkah ini dengan personal branding atau branding dari brand kita itu sendiri. Salah satunya kayak gitu sih, gitu. Menarik. Kita ngobrol kayaknya udah lama ya Mbak? Oh iya ya. Kayak ngerasa. Kayak baru aja. Ini Mbak, ada pertanyaan lagi nih. Dari semua yang udah dilakuin Mbak Rosda, apa sih hal apa yang masih pengen Mbak Rosda capai yang belum kecapai? Mungkin life goals lah ya. Muaranya mau kemana sih? Muaranya mau ke kebermanfaatan aja sih. Ujung-ujungnya ke situ ya Mbak? Iya. Visinya itu misinya belajar terus. Udah itu tok sih. Iya. Jadi apa yang sekarang lakukan itu lebih kayak kendaraan untuk mencapai ke sana. Iya. Intinya cuma itu aja. Iya. Makanya tadi sih jangan menjadikan uang itu sebagai goals. Karena kalau udah uang goals itu terlalu sempit ya. Terlalu shallow gitu, terlalu cetek gitu. Jadi kamu nih kerja besok dapat uang. Udah goals kamu udah kena nih gitu. Udah. Enggak, aku pengennya enggak 1 juta, aku pengennya 10 juta. One day Allah akan kasih bertambahnya umur, bertambahnya tanggung jawab, Allah pasti akan tambah dong, ya kan? Jadi udah dapat 10 juta, udah dong. Udah goals kamu udah dapat gitu. Jadi tapi nggak akan pernah puas sih kalau uang yang dicari, ya nggak sih? Bukan malah nggak puas, lebih dark lagi, lebih nggak beruntung lagi, itu adalah menjadi sempit pemikiran kamu itu. Kalau hanya masalah uang, itu akan menjadi sempit karena udah dapat uang udah gitu. Padahal uang itu menurut saya hanya tools, hanya sebagai alat untuk mencapai gitu. Oke, harapannya untuk Rose Catering sama ke kedai Jakarta ke depan seperti apa, Mbak? Apakah mungkin pingin go Indonesia, mungkin go global? Go internasional mungkin. Pokoknya semakin berguna aja, semakin banyak orang, semakin berguna untuk banyak orang, semakin bisa lebih menjaga dan
melakukan tanggung jawab lebih baik lah, lebih tepatnya gitu. Intinya itu aja sih. Nggak ada keinginan untuk buka cabang gitu, Mbak, kemana gitu? Itu masalah teknis sih ya. Gitu. Ya adalah ya keinginan seperti itu mungkin ya. Pokoknya itu masalah teknis. Yang penting adalah selalu belajar aja. Intinya itu sih. Siap. Gitu. Oke. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Mbak. Ya, siap, boleh. Misal nih Mbak Rosda dikasih kesempatan buat ketemu diri Mbak Rosda di usia mungkin 20 tahunan lah. Ya usia kita-kita ini. Ya kelihatan. Kayak udah tua banget ya, Mbak? Iya, emang udah tua sih, Oh, mengakui berarti. Ya, emang udah tua lah, ya. Kira-kira advice apa yang bakal Mbak Rosda kasih ke diri Mbak Rosda waktu di usia 20 tahunan? Aku cuman mau bilang, hargai diri kamu karena kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Langkah kecil itu adalah suatu tangga menuju langkah yang besar. Jadi kamu harus bangga sama diri kamu. Itu sih kalau Anda kan bisa keren. Iya sih. Intinya kita harus bangga sama diri sendiri ya, Mbak. Iya, karena dulu zaman saya masih katakanlah masih kecil banget gitu ya, 20-an awal 19-an itu tuh sebenarnya aku juga udah mulai banyak berusaha mulai banyak coba jualan gitu kan. Ya kayak memang hobi waktu itu kayak gonta-ganti jilbab, terus mulailah jual beli jilbab gitu. Tapi tuh dulu karena saya rasa kayak uang itu masih jadi tujuan ya gitu. Jadi saya nggak pernah merasa langkah aku hari ini keluar dari rumah, satu langkah keluar dari rumah aku itu suatu usaha gitu. Jadi kayak kalau andai kan hari ini aku nggak dapat uang yang banyak gitu, itu menurut aku tuh hari itu melelahkan. Jadi besok untuk bergerak lagi itu terasa berat banget. Ya nanti jadi kayak kemarin lagi nggak dapat uang gitu-gitu. Nah kalau andai kan kedewasaan berpikir aku itu udah ada di posisi aku sekarang, aku akan lebih menghargai sih. Untuk keluar rumah aja kamu harus mandi, kamu harus ganti baju, kamu harus ini itu ada usaha. Bagian dari gitu. Proses ya itu udah usaha kamu, jadi harus dihargai. Tanpa adanya kamu mandi dan keluar rumah, kamu nggak akan ini gitu. Jadi memang itu sih mungkin yang hal sekecil itu kadang orang nggak memperhatikan ya. Oh itu banget sih, itu banget. Itu salah satu moto yang mengubah aku banget itu sih, menghargai hal kecil. Interesting. Oke. Last question, Mbak. Ya, oke. Boleh. Mungkin Mbak Rosda bisa ngasih advice buat teman-teman yang masih berjuang membangun bisnis. Iya. Advice apa sih yang teman-teman harus tahu gitu? Menurut saya itu yang penting adalah bagi yang baru mau mulai berbisnis, nggak perlu sebelum kamu menginvestasikan banyak modal, banyak waktu, banyak tenaga di dalam satu bisnis, adalah yang penting cari peluang bisnis yang paling banyak orang-orang lain butuhkan. Nggak perlu kamu terlalu idealis. Aku harus jual kopi yang kopinya itu langsung dari Brazil, nggak usah. Nggak usah terlalu idealis. Yang penting jadikan itu uang. Setelah nanti uang kamu udah ada, kesempatan kamu, kedewasaan kamu sudah matang, pengalaman kamu sudah banyak, barulah kamu buat satu hal yang memang itu sesuai dengan idealisnya kamu. Gitu. Karena banyak banget anak zaman sekarang yang ini sih lebih kayak ke idealis ya. Iya, aku enggak sih, aku maunya yang gini.
itu bagus gitu, itu bagus, tapi harus sadar diri gitu, seberapa privilege kamu gitu. Benar sih. Aku tuh pengennya buat kafenya tuh yang A, B, C, D. Seberapa privilege kamu, kamu mau bangun kafe itu. Gitu. Dan yang paling penting kalau itu bukan yang market butuhkan, ngapain kan Mbak? Iya, yang penting adalah, yang pertama adalah, dan kalau andai kan, pokoknya itu sih yang harus banyak di apa ini orang gitu, yang peluangnya yang paling besar gitu. Kalau bisa ya jangan FOMO gitu juga, gitu. Intinya itu. Oke, mungkin cukup Mbak. Makasih banget buat kesempatannya, udah mampir. Ya, aku yang makasih Mbak udah meluangkan waktunya. Ya, boleh mampir. Nanti buat bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak boleh mampir ke tempat kita di Kedai Jakarta. Lokasinya di mana Mbak? Utara alun-alun kali ya, lebih enaknya ngomongnya gitu. Utara alun-alun. Terus mana lagi ya? Depan kantor DPRD dan Capil ya. Itu sih. Gitu. Oke, cukup ya Mbak. Terima kasih banyak waktunya. Semoga video ini bermanfaat dan see you on the next episode.